Pemirsa, kembali lagi di Special Report dan kita baru saja kedatangan narasumber satu lagi. Ini narasumber utama juga nih dalam kasus ini. Ini ada Pak Sira Prayuna, kuasa hukum Ahok. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Special Report. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, terlebih dulu kita akan ke kasus hukum Ahok. Pemirsa, hari ini masih terkait dengan Imam Besar FPI Rizik Syihab dijadwalkan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait fitnah Palu Arit pada mata uang rupiah. Kita akan segera bergabung dengan rekan Retno Ayu dari Polda Metro Jaya. Ya, Retno, apakah Rizik Syihab sudah datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya? Ya, baik. Memang Rizik Syihab atau ketua dari pimpinan Front Pembela Islam sudah hadir sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, yang sebelumnya memang diawali oleh jubir dari FPI yakni Munarman, juga ada ketua GNPF yakni Bakhtiar Nasir. Ketiganya, Yufi, bisa ditegaskan bahwa akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus makar. Dan memang ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sri Bintang Pamungkas, juga beberapa tersangka lainnya. Karena memang setidaknya sudah ada 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya hingga saat ini. Dan memang pada awal datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya, sempat juga diungkapkan dari Bakhtiar Nasir yang pertama kali datang ke Polda Metro Jaya bahwa memang ia tidak membantah ada pertemuan atau menghadiri pertemuan dengan beberapa para tersangka makar di Universitas Bung Karno pada November lalu 2016, sebelum aksi bela Islam 4 November 2016 lalu. Namun pihaknya menegaskan bahwa memang tidak ada pembicaraan dalam pertemuan tersebut untuk kasus makar itu sendiri, karena memang dirinya hanya diundang sebagai pembicara. Sedangkan untuk Rizik Syihab sendiri justru membenarkan bahwa memang sering ada pertemuan dengan para tersangka makar tersebut, namun memang tidak menegaskan tidak ada kesalahan atau tidak ada unsur untuk membicarakan tindakan makar atau bahkan menyalahi aturan hukum. Dan memang dirinya sendiri menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun untuk menyalahi perundang-undangan yang ada dan dituduhkan terhadap dirinya. Maka ia tetap harus diperiksa sebagai saksi saat ini, karena memang untuk mengkoreksi terkait pertemuan ketiga orang ini terhadap para tersangka makar tersebut. Dan sementara itu juga masih ada massa yang terus mengawal kasus ini di depan Mapolda Metro Jaya, dan meski sempat turun hujan cukup deras tadi, namun hingga saat ini masih terus ribuan massa yang menutup jalan di jalur lambat jalur Sudirman saat ini masih terus berorasi, menyuarakan orasi aspirasi mereka dengan pengawalan begitu ketat dari pihak polisian, ribuan anggota kepolisian gabungan serta tim Gegana dan water cannon dan juga barakuda yang saat ini masih terus disiagakan oleh pihak polisian. Begitu, Yufi. Baik, Retno, ini terkait dengan banyaknya massa begitu yang memadati di depan halaman dari Polda Metro Jaya hingga menutupi jalur lambat. Bisa diinformasikan terkait dengan arus lalu lintas di sana? Apakah ada pengalihan tertentu? Ya, memang sejak pagi tadi juga sudah mulai ada pengalihan, terutama untuk di jalur Sudirman dari arah HI menuju ke arah Blok M itu sendiri, tepatnya memang di arah jalur Rama Sudirman yang mengarah ke SCB. Dan memang sudah ada pengalihan di sekitar jalan itu karena memang massa yang sudah mulai berkumpul sejak pukul 10 pagi tadi sudah mulai menutupi jalur lambat itu sendiri. Dan hingga saat ini meski hujan juga sempat mengguyur cukup deras di Mapolda Metro Jaya, namun tidak sedikit pun dari mereka pindah dari titik kumpul mereka di depan Mapolda Metro Jaya. Yufi. Tadi Anda katakan begitu ya, ada perbedaan keterangan begitu antara saksi yang diperiksa pada hari ini antara Bakhtiar Nasir dan juga Rizik Syihab begitu terkait dengan seringnya ada pertemuan dan juga tidak pernah ada pertemuan namun tidak pernah membahas kasus makar. Apakah hal yang berbeda seperti ini nantinya akan kembali dikonfrontir dalam pertemuan tersebut? Ya, kami belum mendapatkan informasi terkait secara resmi dari penyidik Polda Metro Jaya terkait materi penyidikan. Namun memang dari konfirmasi mereka ke depan media sebelum memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya memang ada sedikit perbedaan, karena di mana Bakhtiar Nasir mengaku dalam pertemuan yang diakuinya berada di Universitas Bung Karno terhadap beberapa tersangka makar tersebut,
hanya untuk sebagai pembicara dan tidak ada sedikit pun mengenai rapat maupun amandemen yang seperti dituduhkan beberapa pihak terhadap dirinya. Namun kalau untuk Rizik Syihab sendiri memang menegaskan kalau dirinya memang beberapa kali bertemu oleh beberapa anggota atau beberapa tersangka makar yang saat ini sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya di Universitas Bung Karno dan beberapa tempat lainnya. Namun ditegaskan oleh Rizik Syihab memang tidak ada unsur untuk melakukan tindakan makar atau menyalahi aturan hukum yang ada, hanya pertemuan semacam seperti biasa untuk membahas bagaimana Islam atau bagaimana perundang-undangan ini, namun tidak ada unsur makar. Itu ditegaskan sendiri, maka untuk status saksi tersebut juga ditegaskan oleh Rizik Syihab karena memang masih sebagai saksi dan memang tidak ada hubungan makar sama sekali dalam hal ini. Begitu Yufi. Baik Retno, apakah tadi Rizik Syihab juga sempat menjelaskan terkait dengan tuduhan makar yang dituduhkan kepadanya? Apa unsur-unsur tuduhan makar tersebut dan apa bantahan dari Rizik Syihab? Ya, memang kalau terkait kasus makar saat ini karena memang diketahui adanya pertemuan antara Rizik Syihab dan beberapa tersangka makar, oleh karena itu hari ini Rizik Syihab dimintai keterangan terkait detail dari mana atau seperti apa kepentingan Rizik Syihab saat itu diminta untuk bertemu untuk beberapa para tersangka untuk kasus makar itu sendiri. Oleh karena itu dipanggil dan untuk mengetahui bagaimana detail antara pertemuan para tersangka tersebut, khususnya pertemuan yang dilakukan sebelum aksi bela Islam 4 November lalu yang karena itu diduga oleh pihak polisian merupakan pertemuan untuk melakukan tindakan makar dan memang ada unsur pertemuan antara Rizik Syihab serta 2 anggota ormas Islam lainnya dengan 9 tersangka makar ini di Universitas Bung Karno, dan itu yang akan dikonfirmasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yofi. Terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas dan kita masih menunggu informasi dari Anda terkait dengan bagaimana jalannya pemeriksaan dari saksi-saksi yang hadir pada hari ini. Terima kasih Retno Ayu. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di Special Report kasus hukum Ahok. Saya ke Pak Sira terlebih dahulu. Pak Sira, kemarin seperti yang kita ketahui begitu ya bahwa persidangan kemarin ke-8 ini cukup heboh dan sekarang menjadi pembahasan yang luar biasa dan mengundang reaksi yang cukup keras begitu dari sejumlah pihak. Dan ada yang mengatakan bahwa lagi-lagi ini tidak membicarakan masalah substansi kasus penodaan agama, tapi lebih mengarahkan ke afiliasi politik. Tanggapan Anda? Ya. Pertama, kenapa heboh? Karena memang yang hadir di persidangan kemarin itu adalah kiai kita ya, ulama kita itu, yang kita hormati dan segani, Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan? Nah, sesungguhnya persidangan kemarin itu akan menghadirkan 5 saksi. 4 saksi fakta, 1 pelapor. Saksi fakta yang Kepulauan Seribu 2 orang, itu warga masyarakat nelayan di situ, kemudian Bu Dahlia dari KPU, kemudian Kiai Ma'ruf Amin dan Baskoro, Ibnu Baskoro. Tetapi 3 yang hadir. Nah, di dalam KUHP, mekanisme persidangan itu selalu saksi pelapor itu diutamakan. Karena dia harus menyampaikan keterangan terkait laporan mereka. Nah, tetapi karena pertimbangannya 3 saksi dan ada kiai sepuh kita sepakati supaya menjadi prioritas utama diperiksa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Makanya diperiksa yang pertama dan utama. Kesepakatan kita antara jaksa dan tim PH gitu, saya sepakati. Nah, karena ini kan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, untuk itu tugas dan tanggung jawab dalam proses persidangan itu ada di tangan jaksa. Nah, kenapa itu lama? Kalau dilihat dari waktu, hakim aja bertanya semua. Mas Ihsan nih kebetulan hadir dari begitu beliau datang sampai pulang, beliau hadir selalu di ruang persidangan. Sudah itu jaksa 5 orang yang bertanya. Giliran kami terakhir. Jadi kalau di split dari sisi waktu, hakim tuh hampir 1,5 jam. Jaksa hampir 2 jam, kami dapat 2,5 jam lah. Jadi kalau di total memang jadi panjang. Tapi porsinya paling banyak begitu ya dari penasihat hukum. Iya, memang 2,5 jam. 2,5 jam itu memang panjang memang. Nah, apa yang menjadi concern kami?
pertama dari awal saya selalu sampaikan bahwa sebelum saksi-saksi ini memberikan keterangan, kami melakukan assessment, profile assessment. Pertama, kenapa itu penting? Untuk melihat kualitas saksi, karena di KUHAP diatur seorang saksi yang akan memberikan keterangan itu memiliki kualifikasi saksi yang satu, dia harus objektif, netral, kemudian tidak ada muatan kepentingan apapun di situ. Nah ini saksi, apalagi saksi pelapor. Nah untuk itu di dalam proses persidangan itu, kalau dilihat dalam konteks keterangan yang disampaikan Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebenarnya beliau normatif memberikan keterangan, tidak ada yang luar biasa. Beliau mampu mengkonstruksi dengan baik bagaimana proses terbitnya sikap dan pendapat keagamaan itu. Detail beliau jelaskan. Bahkan kita tidak meminta pun beliau yang menjelaskan. Ayo lanjut. Artinya beliau ingin memberikan satu gambaran bagaimana dinamika di internal MUI. Satu. Yang kedua, bagaimana reaksi sehingga MUI bertindak mengambil langkah itu. Kemudian bagaimana proses yang ada di internal MUI. Untuk itu kami dalam konteks pendalaman itu bertanya dari due proses soal satu, kelembagaan. Kedua, bagaimana mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan di situ. Kemudian apa yang mendasari dan melatar belakangi sehingga ada lahir keputusan. Keempat, kemudian bagaimana sistem yang ada di dalam itu bekerja. Beliau jelaskan secara ini. Nah, secara normatif, secara baik, bahkan beliau bisa memberikan kami perspektif soal makna dari surat Al-Maidah, meskipun beliau tidak ditanya loh. Dan beliau mengatakan saya ini tidak masuk pada wilayah tafsir terjemahan Al-Maidah 51. Tetapi konteks yang menjadi ketersinggungan perasaan umat sehingga itu melaporkan ke MUI di berbagai daerah sehingga ada sikap MUI secara di tingkat pusat, itulah yang beliau gambarkan dengan sangat baik gitu loh. Bagi kami apa yang beliau gambarkan itu adalah memberikan satu perspektif pada publik tentang bagaimana dinamika sesungguhnya. Baik, dari hal-hal yang dijelaskan tersebut, apakah menurut Anda profiling assessment itu sudah mencukupi untuk menjadikan saksi ini adalah saksi yang sangat kompeten dalam sidang kalau tersebut? bicara kompetensi, beliau memang orang yang berkompeten. Kami nggak meragukan kompetensi beliau. Kami tidak meragukan keterangan beliau. Kemudian yang kemarin diragukan adalah? Kedua, kami menanyakan karena ada pemberitaan tanggal 7 Oktober itu dimuat di berbagai media. Ada fotonya bahwa beliau ini difoto menerima salah satu pasangan calon. Beliau jelaskan ke kami bahwa terkait dengan foto itu dibenarkan, tetapi kronologisnya begini, saya itu ada di PBNU, tapi di lantai 4. Yang menerima Agus Silvi ini adalah di lantai 3, Ketua Umum PBNU. Saya diminta turun. Nah, kami turunlah sebagai tuan rumah. Namanya orang minta dukungan, kalau istilahnya teman-teman di NU katanya namanya orang minta dukungan, ya kami menyenangkan lah, bahasa beliau itu kami mencoba untuk menyenangkan. Ditanya bagaimana sikap beliau terhadap proses elektoral politik di pencalonan ini, beliau tegas mengatakan saya tidak mendukung calon manapun. Itu kan pernyataan beliau tegas, dan seluruh keterangan beliau akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan memang di dalam dinamikanya itu memang fluktuatif ya gitu. Karena kami punya tim, mungkin biar teman-teman juga memahami, di tim hukum ini ada 3 tim. Satu tim agama yang memang tugasnya mendalami bagaimana proses lahirnya ini, asbabun nuzulnya Al-Maidah, kemudian tafsirnya bagaimana, pandangan-pandangan para ulama gimana dan sebagainya. Kemudian ada juga tim pidana. Kebetulan saya dapat tim pidana, makanya Mas Ihsan saya nggak nanya, saya diam, capek juga kan saya diam dari sekian lama itu. Saya ledek-ledekan aja sama beliau. Nah, kemudian ada tim bahasa gitu. Nah, tim agama inilah yang kemarin banyak mengelaborasi soal bagaimana konstruksi dari sebuah proses yang dibangun oleh
MUI dalam rangka untuk merespon dinamika masyarakat yang berkembang. Sampai soal ada perbedaan sikap antara MUI DKI dengan MUI pusat. Itu juga didalami, kenapa kok MUI DKI berbeda sikapnya dengan pusat. Baik. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan di dalam forum rapat pleno? Baik, jika mendengar pernyataan begitu ya dari Pak Sira terkait dengan jalannya sidang kemarin, ini nampaknya seluruh prosesnya masih terdengar sangat baik dengan apa yang dikatakan oleh saksi ini juga semuanya terkesan struktural begitu ya, kemudian detail dan lain sebagainya dengan proses-proses yang tadi Anda katakan. Tapi bagaimana proses untuk mencapai dari informasi-informasi yang dikeluarkan oleh saksi? Apakah dalam proses tersebut ini juga sesuai begitu dengan unsur-unsur seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Pak Ihsan begitu, proses-proses ini apakah dengan cara dan dengan tata bahasa yang baik juga? Kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Kami masih akan kembali di special report kasus hukum Ahok sesaat lagi.